Selamat datang di Pertamax7.com channel, salam Moge Mania. Beberapa waktu lalu Yamaha Eropa dan Crescent Yamaha resmi meluncurkan Yamaha R1 replika juara dunia WSBK 2021, yaitu Toprak Rush 54. Untuk harganya sendiri ternyata sudah launching dengan bandrol 33.000 pound sterling, atau saya kurskan ke rupiah itu sekitar 628 jutaan. Dan ingat, ini belum termasuk pajak dan biaya lain-lain. Meskipun motornya tidak bisa di STNK-kan, tidak bisa di BPKB-kan, karena tidak ada dokumen untuk pengurusan STNK maupun BPKB tersebut. Motor ini pure hanya untuk balap ataupun track day. Maklum, replika WSBK, meskipun ada sedikit perbedaan, misalkan swing armnya tidak WSBK banget, swing armnya standar. Lantas bagaimana spesifikasi yang diusung oleh Yamaha R1 replika Toprak 54 ini? Ini dia detailnya. Berikut adalah komponen balap yang digunakan di Yamaha R1 Toprak replika. Yang pertama adalah ECU set dari GTR atau Genuine Yamaha Technology Racing, yang terdiri dari SBK Mapping Option, Race Tune, Engine Brake, dan Wheelie Control. Keren toh? Terus tentu penggunaan wire harness dari GTR untuk mendukung ECU-nya. Lanjut ada GTR AIS plug set yang bertujuan untuk pelepasan sistem AIS atau Air Induction System. Lanjut ke titanium cylinder dari Akapovic. Lanjut ke titanium decade link pipe dari Akapovic. Tujuannya biar enteng ya, ini melepas knalpot bawaan menjadi knalpot racing dengan pengurangan bobot 6,5 kg. Lumayan, power dan torsinya tentu naik. Lanjut ada Race Air Filter atau filter udara racing merek BMC. Lanjut ke quick shifternya menggunakan merek Cordona. Lebih presisi baik upshift maupun downshift tanpa kopling. Kita lanjut ke bodinya, yaitu menggunakan fairing dari GTR terbuat dari bahan Kevlar. Lanjut di bagian under tray atau oil catch menggunakan merek Plastic Bike. Untuk visornya sendiri menggunakan merek MRA. Untuk joknya sendiri jok balap. Terdapat tank extender karbon, terus karbon rear hugger atau spatbor kolong dari fiberglass. Lanjut ke livery, yaitu menggunakan merek Dream Machine, persis dengan Yamaha WSBK 2021 liverynya. Lanjut ke Toprak Gapik buatan Insignia. Terus swing arm decalnya dari Monster of Dirt. Kita lanjut ke track protection Yamaha R1. Jadi kalau motor balap kan harus ada pelindungnya ya, kalau amit-amit jatuh itu kan. Meskipun balap ya tentu ada yang jatuh dan perlu dilindungi. Seperti ada lever guard merek Archer Beast, sama dengan Yamaha R1 WSBK, ini part yang sama. Lanjut engine case cover kit dari GP Racing. Kalau ada yang jatuh di bagian mesin itu akan aman karena terlindungi oleh protektor di bagian cover blok magnet maupun cover blok kopling. Lanjut ada radiator guard merek RNG. Terus ada ini GTR rear sprocket guard, pelindung gear belakang dari GTR, pelindung gear depan dari GTR, pelindung as depan dari GTR maupun as belakang. Lanjut ada GTR pedok stand, cocok ya kalau motor balap pakai pedok. Lanjut ke kaki-kaki. Nah ini menarik, kalau Yamaha R1 WSBK suspensi belakang pakai Ohlins TTX 36 GP. Lanjut ke suspensi depan menggunakan Ohlins. Steering damper juga tentunya pakai Ohlins. Kita lanjut ke drivetrain dari Yamaha R1 Toprak replika. Gear depan ukuran 15 merek Gandini, sama dengan di WSBK. Untuk gear belakang atau sprocket belakang mereknya juga Gandini. Untuk gear maupun rantainya ukurannya 520. Rantainya sendiri merek Jepang, yaitu Daido atau DID IRV Racing Chain O-ring tentunya. Lanjut ke pengereman dari Yamaha R1 Toprak replika adalah rem depan, master remnya Corsa Brembo. Terus front brake reservoir tentu ada Brembo. Untuk kaliper depan kayak MotoGP ya, GP4RX kaliper radial 4 piston.
Terus penggunaan diameter cakram baja Brembo juga, T-drive front disc ukuran 320 mm ganda. Untuk cakram belakang Brembo, untuk kaliper rim belakang Nissin. Remote span adjuster atau remote atau settingan untuk master rim depan, kedalaman tuas rimnya itu mereknya Zeta Racing. Non ABS brake line kit, jadi menggunakan selang rim merek Hell Performance braided steel. Mengenai brake fluid atau cairan rim menggunakan merek Ferodo FRF 340 highest temperature tolerance for minimum brake fluid. Jadi katanya paling tinggi ya toleransi terhadap suhu, biar nggak membal-membal remnya depan maupun rem belakang. Terus ini yang penting, GYTR ABS emulator. Jadi Yamaha R1 yang di WSBK maupun yang dijual ini ABS-nya sudah dilepas, tidak ada ABS-nya. Tapi kalau motor dicabut ABS-nya paksa, biasanya ada kedap-kedip di bagian speedometer ataupun motornya jadi error. Makanya ada GYTR ABS emulator, biar speedometer nggak kedap-kedip, motor tetap bisa dipakai nyaman dan memang untuk balap tidak boleh pakai rem ABS. Kita lanjut ke riding control Yamaha R1 Toprak replika. Tuas kopling merek Domino, terus top yoke tuning fork badge merek Yamaha, ini GYTR berarti. Terus keyless ignition switch merek Crescent, ini di apa ya namanya ya, udah nggak pakai kunci lagi lah mau motor balap, cuma ditambah dengan keyless. Ada GYTR top fork clamp, oke, merek GYTR. GYTR steering stop lock, oke, kunci kontak kali ya, ini kunci itu loh, kunci stang. Kok ada kunci stangnya ya, unik juga nih. Terus ada GYTR switch gear, yaitu saklar kanan kiri itu saklar balap. Lanjut ada GYTR quick action throttle atau disebutnya mungkin gas spontan, dan juga setang GYTR, ini serba GYTR. Kita lanjut ke bagian chassis dari Yamaha R1 Toprak replika ini. Ada GYTR keyless full cap atau tutup keyless dan juga removal tools. Ada GYTR rear set atau footrest merek GYTR. Ada GYTR quick release rear wheel system. Ini bertujuan untuk mengganti roda belakang saat pit stop lebih cepat, tidak ruwet kayak motor standar, kan ruwet ya kalau yang versi balap pakai quick release. Lanjut ada GYTR safety wear lock bracket. Ini wajib ya kalau soal kawat-kawat di bagian yang penting, misalkan hand grip, misalkan tutup oli, terus pokoknya semua dikasih kawat biar aman, kayak pengikat gitu loh. Karena di balap umum ya kalau getaran tinggi terus ada baut yang lepas itu perlu diantisipasi biar tidak ada benda asing yang tercecer di lintasan. Lanjut kepada kaki-kaki Yamaha R1 Toprak replika. Ban depan merek Pirelli, terus ukuran 125/70 ring 17 radial. Untuk ban belakang ukuran 200/65 ring 17 Pirelli SC1 compound. Untuk peleknya sendiri merek Mazzini M7 RS Genesi aluminium. Terus pelek belakang sama Mazzini M7 RS Genesi aluminium, dilabur dengan warna biru khas Yamaha banget. Terus kita lanjut ke ini, ada probot ya, ada baut-baut khusus yang nempel misalkan di visor, di kaliper, di cakram depan, di cakram belakang, di mesin, pakai probot semua ya, sampai ke top yoke atau segitiga atas, segitiga bawah, sampai setang, sampai tuas kopling, tuas rim, terus firing juga probot, terus gear belakang atau sprocket belakang juga probot, terus semuanya pakai probot, lebih ringan, lebih kuat daripada bawaan motor. Lanjut terakhir adalah penggunaan pedok khusus GYTR dan juga karpet motor GYTR. Keren toh? Sampai cover motornya pun juga GYTR, wes serba GYTR. Mantap. Semoga sudah jelas terkait detail dari Yamaha R1 replika Toprak juara dunia WSBK 2021 ini. Apakah akan masuk Indonesia? Nggak tahu ya, ini motor limited edition, cuma 21 unit di dunia. Terus ini tentu buat rebutan karena harganya cukup terjangkau untuk motor balap, ditambah dengan tadi
komponen-komponen yang diusung ini nggak murah Pak De. Bisa jadi ini motornya memang motor bekasnya Toprak terus dijual gitu ya. Jadi cukup terjangkau lah dengan komponen-komponen yang dipasang itu. Wow, komponen balap Pak De. Jos kan? Semoga video singkat ini bermanfaat. Jika saya salah mohon ralatnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pertamax7.com. Salam Mogemania Crossplan 4. Suaranya kayak inilah. Sudah ada.